Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Azizah dari kelas 1210 absen 14. Kali ini saya akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang menyebabkan hubungan antar negara semakin terbuka dan saling mempengaruhi. Perkembangan di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi menjadi faktor utama yang mendorong globalisasi. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan robot industri dan kesehatan. Juta tenaga kerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan mereka. Perkembangan robotika di Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Robot signifikan telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor termasuk industri kesehatan, pendidikan, dan layanan. Robot industri digunakan dalam proses otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya tenaga kerja. Contohnya, robot industri dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan presisi tinggi. Robot medis digunakan dalam berbagai aplikasi kesehatan seperti operasi bedah dan rehabilitas pasien. Robot medis membantu meningkatkan ketepatan dan keamanan prosedur medis. Selama ini, merek Honda telah dikenal di dunia sebagai produsen kendaraan mulai dari mobil, motor, mesin kapal laut hingga pesawat jet pribadi. Namun, selain itu, Honda juga pernah mengembangkan sebuah robot humanoid yang didesain untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Robot itu bernama Asimo, yang merupakan singkatan dari Advanced Step in Innovative Mobility atau langkah terdepan dalam inovasi mobilitas. Robot Asimo lahir pada tahun 2000, tepatnya pada 20 tahun yang lalu. Sebelum kelahirannya, proses perancangan robot Asimo telah menghabiskan waktu yang cukup panjang sejak tahun 1986. Kala itu, Honda merancang struktur yang menyerupai kaki manusia untuk robot pertamanya yang diberi nama EO, dan sukses menciptakan langkah kaki yang seimbang dan teratur. Namun, saat itu dibutuhkan waktu 5 detik untuk melangkah bergantian dari satu kaki ke kaki lainnya, dan robot EO hanya dapat berjalan lurus ke depan. Dampak positif robot di bidang industri. Yang pertama, efisiensi tinggi, produksi lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua, kualitas produk meningkat, hasil lebih seragam dan minim kesalahan. Yang ketiga, mengurangi pekerjaan berbahaya. Robot bisa menggantikan manusia di lingkungan berisiko tinggi, misalnya pabrik kimia dan pertambangan. Yang terakhir, produktivitas meningkat, mampu bekerja 24 jam tanpa lelah. Dampak negatif robot bidang industri. Yang pertama, pengurangan tenaga kerja manusia. Banyak pekerja digantikan oleh mesin. Yang kedua, biaya awal tinggi. Pembelian dan perawatan robot memerlukan modal besar. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Jika sistem rusak, produksi bisa terhenti total. Yang keempat, kesenjangan keterampilan. Pekerjaan yang tidak terlatih dalam teknologi tertinggal. Upaya mengatasi dampak negatif robot bidang industri. Yang pertama, pelatihan pekerja agar mampu mengoperasikan teknologi modern. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi, perawatan, dan pengawasan robot. Yang ketiga, menggabungkan tenaga manusia dan robot agar lebih seimbang. Dampak positif robot di bidang kesehatan. Yang pertama, presisi medis lebih tinggi. Operasi menggunakan robot lebih akurat, meminimalkan risiko kesalahan. Yang kedua, membantu tenaga medis meringankan beban dokter atau perawat, terutama saat kondisi darurat. Yang ketiga, pengembangan teknologi perawatan. Robot bisa digunakan untuk rehabilitasi pasien, pengantaran obat, hingga pelayanan rumah sakit. Yang keempat, akses layanan modern, mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan canggih. Dampak negatif robot di bidang kesehatan. Yang pertama, biaya pelayanan mahal. Operasi dengan robot atau alat modern lebih mahal.
Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Jika robot rusak bisa menghambat pelayanan medis. Yang ketiga, risiko kesalahan teknik, bug atau kerusakan sistem membahayakan pasien. Yang keempat, mengurangi interaksi manusiawi. Hubungan pasien dokter bisa terasa lebih dingin karena digantikan mesin. Saya menghadapi dampak negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, menyediakan subsidi atau asuransi agar layanan berbasis robot lebih terjangkau. Yang kedua, pelatihan tenaga medis untuk menguasai teknologi terbaru. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara pelayanan manusiawi dengan bantuan robot. Yang keempat, rutin melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat agar aman.